Halo, kembali lagi dengan saya Listra. Seperti janji sebelumnya, kita akan lanjut ke operasi dalam vektor. Jadi tadi kita sudah bertemu dengan vektor-vektor unit ya, yang membentuk basis dalam suatu ruang berdimensi. Nah, operasi-operasi matematika dalam ruang vektor ini berlaku berdasarkan basis-basis tersebut. Nah, vektor sama seperti skalar itu dapat dijumlahkan atau dikurangi. Misalkan untuk suatu vektor, kita misalkan untuk vektor pertama itu adalah vektor, oh maaf, oke, misalkan ada sebuah vektor, kita beri nama vektor A, yang besarnya adalah 2i tambah 3j. Kemudian kita punya vektor B, yang besarnya adalah 3i tambah 2j. Nah, kita bisa melakukan operasi penjumlahan pengurangan vektor. Misalkan di sini adalah A tambah B. Oh ingat, di sini ada ini ya, panah untuk sebagai lambang vektor. Besarnya adalah 2 tambah 3i tambah 3 tambah 2j sama dengan 5i tambah 5j. Nah, kalau seandainya operasi pengurangan vektor, kita misalkan operasi pengurangan vektor A dikurangi vektor B. Operasi vektor A dikurangi vektor B. Bagaimana caranya? Tinggal dikurangi berdasarkan basisnya saja. Jadi 2 kurangi 3i ditambah 3 dikurangi 2j sama dengan minus i ditambah j. Sedangkan kalau seandainya kita balikan lagi, misalnya B kurang A, maka kita dapat memperoleh di sini besarnya adalah 3 kurang 2i tambah 2 kurang 3j sama dengan i kurang j. Apa yang bisa kita amati di sini? Pertama adalah pengurangan vektor itu memiliki sifat antikomutatif. Vektor A kurang vektor B itu sama dengan minus B kurang vektor A. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa nilai antara vektor ini, kita tinggal kita membalikkan operasi pengurangan, kita harus membalikkan arah vektor, membalikkan operasi vektornya juga. Nah, kedua operasi penjumlahan dan pengurangan ini memiliki arti yang berbeda secara memiliki arti tertentu secara geometris. Jadi misalkan kita punya sembarang vektor, ini adalah vektor A. Ini vektor A. Kemudian kita punya vektor kedua di sini, ini vektor B. Kita menjumlahkan kedua vektor ini secara grafis. Nah, bagaimana caranya untuk menjumlahkan kedua vektor ini? Kita tinggal misalnya yang ingin kita jumlahkan adalah vektor A plus vektor B. Maka kita tinggal ambil ini vektor A, dia ini vektor B, dia memiliki panjang x sebesar 2i dan panjang ke arah y sebesar 4j. Jadi kita bisa lihat di sini ada dia memiliki ya itu tadi panjang 2x 4 ke arah y. Maka kita tinggal ambil vektor B ini, ambil vektor B, kita tarik dan kita tambahkan ke ujung dari vektor A. Jadi dia 2 ke arah x ya, 2 ke arah x dan 4 ke arah y. Nah, ini adalah hasilnya. Kita tinggal menarik vektor bayangan dari vektor B dari ujung panah vektor A. Jadi hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah representasi bayangan dari vektor B. Karena besarnya sama, A-nya juga sama, maka bisa disebut juga sebagai vektor B. Maka hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B bisa dinyatakan dengan vektor C yang ini. Jadi vektor C adalah hasil penjumlahan dari vektor A plus vektor B. Ini adalah hasil penjumlahan secara grafis ya. Nah, untuk pengurangan sendiri, kita bisa bekerja menggunakan grafiknya sama. Maaf. Nah, misalkan di sisi sini saja supaya lebih gampang. Ini kita punya vektor ke sini. Kita punya vektor ke sini.
Ini vektor C dan ini vektor D. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi vektor C dan vektor D? Kita tarik saja garis antara ujung dan ujung dari vektor C ke vektor D. Seperti ini. Nah, ini adalah suatu vektor tambahan yang kita namakan vektor E. Kita bisa lihat sendiri, di sini vektor D ditambahkan dengan vektor E, ini sama dengan vektor C. Maka kita bisa kita simpulkan bahwa vektor E itu sendiri ini tinggal dipindahkan ke arah kanan, ke sisi kanan, sama dengan vektor C dikurangi vektor D. Nah, jadi kalau seandainya kita punya sembarang vektor seperti ini, kita mau melakukan operasi pengurangan, tarik saja garis antara kedua vektor tersebut. Nah, ini misalkan vektor F, ini vektor G, ini adalah vektor F kurang G. Sedangkan vektor G, kalau seandainya dibalikan vektor G dikurang vektor F, kita tinggal menarik garisnya ke arah yang sebaliknya. Demikian untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Berikutnya kita akan membahas tentang perkalian vektor.